ikhlasan ya. Memang Siti Rabat Adawiyah ya. Saya ingat pada Siti Rabat Adawiyah ketika beliau dalam sebuah doa, kalau tidak salah, ketika beliau berdoa, beliau memanjatkan bahwa ya Allah, andaikan kurang lebih, andaikan saya beribadah kepadamu karena ingin surga, maka masukkan saya ke neraka, kan gitu. Saya ingin memudahkan tentang bagaimana esensi keikhlasan itu sendiri. Intinya adalah tanpa pamrih. Ya, sebagai contoh ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di seorang atasan, diperintah baru kerja, nggak diperintah ya sudah istirahat. Kalau dikasih duit, digaji, baru kerja. Kalau nggak digaji, kabur. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga para wali, para ulama, tidak ingin ibadah kita seperti orang tadi. Tetapi ketika kita mencintai seseorang dengan cinta yang amat sangat, yang tulus kepada orang itu, kita akan terpikat selalu untuk bekerja, untuk membantunya, untuk bekerja di tempatnya, bila perlu membersihkan rumahnya, menyiapkan minuman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang itu. Dan digaji atau tidak, kita tidak peduli. Walaupun dipukul, imbalannya pukulan, imbalannya dimarahi, malah menikmati marah tersebut. Kenapa? Karena cinta. Begitu juga kaulah muda kalau saling mencintai, kalau atau kekasih hatinya memarahi, walaupun mukanya melas, tapi hatinya terus menikmati omelan dari kekasih hatinya itu. Iya kan, seperti itu. Makanya orang sufi yang sudah di tingkat keikhlasan yang tertinggi, diberi penyakit tetap happy, diberi kemiskinan tetap happy. Kenapa? Karena itu semua disadari adalah pemberian dari sang yang dicintai. Jadi silahkan kasih apa saja, saya nikmati. Ya, tapi kalau dikasih penyakit, mengeluh, malah mengadu, curhat, malah berat rasanya, berarti belum cinta. Malah yang kita saking benci sama seorang, dikasih uang saja gak mau, sana, saking bencinya. Karena uangnya sedikit, mungkin kalau banyak diterima, kan gitu. Nah itulah cinta itu seperti itu. Makanya saya juga teringat kepada Sayyidina Qais yang Majnun Laila itu. Semua kita tahu ceritanya. Beliau mencium dinding ke dinding. Yang diciumkan bukan yang dicintai bukan dindingnya, tapi saking cinta kepada penghuni di balik dinding itu. Ya kan? Ada syairnya, sudah masyhur, tidak perlu saya bacakan. Ada lagi beliau pernah mengikuti seekor anjing kan, kemana anjing itu pergi dia ikut, dipegang ekornya. Sampai orang bertanya, dengan juga orang gila, kenapa kamu ikuti anjing ini kemana-mana? Dia dengan spontan menjawab, karena aku melihat anjing ini pernah berlalu di halaman rumah Laila. Wow, itulah cinta. Lihat bagaimana Siti Rabat Adawiyah ketika mengungkapkan cintanya kepada Allah. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu khidabu. Apa artinya laitaka tahlu wal hayatu mariratun? Biarlah hidupku ini pahit asal denganmu manis. Ya kan gitu. Walaitaka tarda wal anamu khidabu. Biarlah semua manusia ini murka kepadamu asal engkau ridho padaku. Walaysa alladhi baini wa bainaka 'amirun wa baini wa bainal 'alamin kharab. Biarlah saya ini dengan semua alam jagat raya ini hancur asal aku denganmu makmur. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Itu Siti Rabat Adawiyah. Jadi nggak peduli, yang penting engkau ridho. Dikasih neraka, yang penting engkau ridho. Engkau juga yang kasih nikmat neraka itu. Nah, jadi intinya keikhlasan adalah tanpa pamrih, karena cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta itu tumbuh dan mekar, maka ketulusan atau keikhlasan itu akan mengalir dengan sendirinya. Dikasih apapun terima. Begitu berharap minta surga, dalam hati enggak, biasa aja. Dikasih nggak nggak apa-apa, terserah. Yang penting saya beribadah sudah. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beribadah hingga kaki beliau bengkak.
Afalakuna abdan syakura. Ya, saya nggak mencari surga. Saya yang memasukkan orang ke surga kok nanti. Ketika saya masuk surga, surga yang menikmati saya, bukan saya menikmati surga. Itulah Rasulullah SAW. Tapi kenapa beribadah? Ya, saya cinta kepada Allah. Jadi saya mengabdi kepadanya. Sudah begitu aja. Ya. Kemudian, nggak tahu saya mau penyucian diri ya, Ustaz yang ingin menyucikan dirinya, setidaknya sudah bersih sebenarnya. Saya yakin husnuzan saya. Saya mungkin ziarah makam. Saya mungkin lebih kotor dari sidar. Ya, apa sabun sidar di rumah? Memang tasawuf tentang penyucian diri. Kalau pertanyaan apa langkah awal, saya teringat kepada sebuah ayat dalam Al-Quran surat, kalau nggak salah surat Nisa atau nggak Hadid. Kalau nggak surat yang lain pokoknya. Yang penting dari Al-Quran, bukan dari Zabur. Di sana ada ayat yang menyatakan bahwa walau annahum idzalamu anfusahum. Ketika mereka menzolimi diri mereka sendiri, mengotori diri mereka sendiri dengan dosa tentunya. Apa solusi yang diberikan oleh Allah? Allah ini yang beri solusi. Ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Datang kepada Rasul. Itu langkah awal. Baru yang kedua, fastaghfirullah. Maka lalu di sana beristighfar kepada Allah. Langkah kedua beristighfar. Kenapa langkah awal datang ke Rasulullah dulu baru istighfar? Karena Rasulullah itu yang akan mengajarkan istighfar nanti. Begini cara kamu istighfar sesuai dosa kamu yang begitu numpuk, maka resepnya sekian. Istighfar 70.000 per hari misalnya, atau per jam. Jannah. Ya misalnya. Itu yang kedua istighfar, membersihkan diri setelah jauhka. Baru yang ketiga wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasulullah itu beristighfar untukmu. Maksudnya beristighfar Rasulullah kemudian memintakan ampun. Ya Allah, ampuni sudah hambamu ini. Kalau sudah Rasulullah yang meminta syafaat, sebanyak apapun dosa, seperti seorang pengacara, bagaimanapun salahnya, pengacara sendiri kadang tahu bahwa yang terdakwa ini benar-benar salah. Tetapi ya memang tugasnya sebagai pengacara, sebagai pensyafaat sebenarnya. Dia berusaha bagaimana supaya dia lolos, supaya dia bebas dari kesalahan. Begitu juga Rasulullah SAW ketika didekati oleh seorang hamba, didatangi, dicintai, diselawati, dan seterusnya. Ketika Rasulullah cinta, membalas cinta seorang hamba, dia akan, ya Allah, ini memang banyak dosanya. Luar biasa ngeri. Tapi ya, ampuni saja ya Allah. Allah karena cinta kepada Rasulullah, ya sudah saya ampuni. Makanya wastaghfara lahumur rasul, baru hasilnya lawajadullaha tawwaban rahimah. Maka niscaya mereka di situ baru menemui Allah itu dalam keadaan tawwaban rahimah, menerima taubatnya. Jadi 3 langkah. Datang kepada Rasulullah, baru istighfar, baru Rasulullah istighfar untuk Anda. Oke, di sini kita nggak bisa menemui Rasulullah. Ya? Disitulah ada al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi, mereka yang mengajarkan istighfar. Intinya adalah dekati para ahli penyucian diri itu. Orang-orang suci kita dekati. Mereka lah yang